Kenapa orang Jaksel terkenal dengan obrolannya yang mencampurkan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Hal tersebut rupanya memiliki faktor-faktor tertentu yang mendukung orang Jaksel berbahasa campuran. Yang pertama, dikutip dari Instagram resmi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, penyebab bahasa gaul orang-orang di Jaksel karena wilayah Jaksel didominasi anak-anak usia sekolah dan golongan usia produktif. Pada rentang usia ini, penduduk cenderung melek teknologi dan rata-rata pengguna internet. Hal itulah yang menjadikan informasi di Jaksel mudah menyebar ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Menyebarnya melalui media massa dan juga media digital, seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Ramdan Jubang Budi dengan NIM 20. Di sini saya akan membahas mengenai isu pergeseran bahasa Indonesia di kalangan muda. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana cara anak muda berbicara sekarang? Di media sosial, di kampus, bahkan di tongkrongan. Bahasa yang kita dengar terasa semakin beragam. Ada bahasa Inggris dicampur dengan kalimat dan istilah gaul yang cepat berganti. Dan kadang bahasa Indonesia yang baku mulai terasa asing. Fenomena ini bukan sekedar tren sesaat. Ia adalah cermin dari perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi. Dan mungkin dalam cara kita memandang identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Latar belakang dan contoh nyata. Bahasa Indonesia sejak dulu adalah simbol persatuan. Dari Sumpah Pemuda tahun 1928, kita sepakat, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Namun, hampir satu abad kemudian, posisi bahasa Indonesia mulai diuji. Coba buka media sosial kalian seperti Twitter, Instagram, atau TikTok. Banyak konten kreator muda menggunakan campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Seperti contohnya, guys, today aku mau share something important banget. Atau bahkan seluruhnya dalam bahasa Inggris karena dianggap lebih keren, lebih modern, dan lebih global. Tidak salah memang, dunia kita ini tanpa batas dan kemampuan berbahasa asing adalah hal yang positif. Namun ketika bahasa asing mulai menggantikan bahasa Indonesia, dalam percakapan sehari-hari, ada sesuatu yang perlahan hilang, rasa memiliki terhadap bahasa sendiri. Penyebab pergeseran. Lalu, mengapa pergeseran ini terjadi? Ada banyak faktor yang saling berkaitan. Pertama, pengaruh globalisasi dan teknologi. Internet dan media sosial membuka akses luas ke budaya global. Bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia, bahasa yang digunakan untuk belajar, bekerja, dan bersosialisasi secara internasional. Kedua, gaya hidup dan citra sosial. Bagi sebagian anak muda, menggunakan bahasa campuran dianggap lebih tren, lebih modern, dan bahkan lebih berkelas. Bahasa Indonesia yang baku justru sering dianggap kaku atau terlalu formal. Ketiga, pendidikan dan lingkungan. Banyak sekolah swasta dan kampus internasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Anak-anak muda pun tumbuh dalam lingkungan yang terbiasa berpikir dan berbicara dalam dua bahasa. Seringkali bahasa Indonesia menjadi nomor dua. Yang ketiga, dampak yang dirasakan. Apakah hal ini berbahaya? Tidak secara langsung, tapi ada dampak yang patut diperhatikan. Ketika generasi muda semakin jarang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kemampuan berbahasa pun menurun. Kalimat menjadi campur aduk, struktur bahasa menjadi kabur, dan pemahaman terhadap makna kata semakin dangkal. Lebih jauh lagi, bahasa bukan sekedar alat komunikasi, ia adalah wadah budaya dan identitas. Jika kita kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan bahasa kita sendiri, kita juga beresiko kehilangan cara berpikir yang khas sebagai orang Indonesia. Namun, bukan berarti kita harus menolak bahasa asing. Yang penting adalah keseimbangan dan kesadaran. Jika kita bisa tetap menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi global, tapi juga bangga dan cermat menggunakan bahasa Indonesia di ruang-ruang kita sendiri. Jika kita bisa membuat bahasa Indonesia tetap hidup dengan cara yang relevan, melalui musik, film, konten digital, dan percakapan sehari-hari yang jujur tapi tetap santun. Bahasa Indonesia bukan hanya warisan, tapi juga tanggung jawab. Jadi, mulai sekarang, mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita masih menjunjung bahasa persatuan kita, atau sudah saatnya kita kembali mengenal, mencintai, dan merawatnya. Satu kata, satu kalimat, satu percakapan pada suatu waktu. Bahasa menunjukkan bangsa. Jika kita ingin bangsa ini tetap kuat, maka jagalah bahasanya. Terima kasih. Saatnya sudah aku tadi. Terima kasih.
tersebut saya memberikan pengalaman tentang mengapa anak muda zaman sekarang lebih memilih untuk mencampuri bahasa asing dengan bahasa Indonesia. Dalam video tersebut saya juga memberikan penjelasan bahwa tidak masalah menggunakan bahasa yang dicampur-campur, asal tahu tempat, waktu, dan tidak meninggalkan bahasa kita sendiri. Akan tetapi di dalam video tersebut masih banyak kekurangan seperti saya hanya berbicara di depan kamera tanpa memasukkan beberapa cuplikan video lain dan hanya memberikan penerapan contoh yang sedikit. Sehingga pesan yang saya sampaikan kurang jelas. Bisa disimpulkan video kampanye saya tidak berhasil dikarenakan tidak ada komen yang menjadi dan tidak ada respon timbal balik dari penonton. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.